Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak puspa kalian, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan bab 8 tentang pencemaran lingkungan yang seharusnya pelaksananya kemarin sehubungan dengan gangguan teknis ya. Maka baru pada pagi hari ini Bapak bisa mengulang lagi masalah materi pencemaran lingkungan. Sebelumnya Bapak mohon maaf. Namun sebelum kita mulai menerangkan materi mengenai pencemaran lingkungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis ya, termasuk buku pegangan IPA yang sudah dipinjamkan sekolah, dibuka tentang bab 8 tentang pencemaran lingkungan. Ya, kalau kalian lihat cover awal di sini ya, kondisi keadaan atmosfer yang tercemar oleh aktivitas atau kegiatan suatu industri ya, sehingga menyebabkan kondisi udara tidak sehat lagi. Nah, inilah yang mungkin akan kita bahas pada pagi hari ini. Aja Pak. Ya, kita lihat peta konsep yang ada. Ini ada peta konsep yang nanti akan kita sampaikan ya, dari awal hingga sampai akhir, insya Allah. Pertama yaitu tentang aktivitas manusia yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ya, jadi seluruh aktivitas manusia ya, itu tentunya ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif terhadap lingkungan kita. Pada pagi hari ini kita akan menyoroti tentang dampak negatif daripada aktivitas manusia. Apa saja sih ya aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif? Di antaranya nih, yaitu adalah penebangan hutan secara liar. Ya, penebangan hutan secara liar ini akhirnya tidak terkendali ya. Ini bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem. Ya, kerusakan ekosistem. Seharusnya ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu ada. Ya, tapi karena tidak diindahkan ya, maka penebangannya secara liar. Nah, kerusakan ekosistem juga akan mengakibatkan keadaan seperti ini: banjir, tanah longsor, erosi, kekeringan. Ya, ini yang akhir-akhir ini dapat kalian lihat dalam tayangan televisi. Ya, banyak di mana-mana terjadi banjir, tanah longsor, ya erosi. Ini sebenarnya akibat daripada kerusakan ekosistem ini. Ekosistem ini. Nah, upaya yang untuk mengatasinya atau solusinya ya, solusi dari dampak yang timbulkan banjir, tanah longsor, erosi, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor dan erosi ya. Nah, karena tadi banjir, tanah longsor ini sebagai akibat penebangan hutan secara liar ya, maka perlu ditanamin kembali hutannya tuh. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah reboisasi ya, atau penghijauan kembali ya. Mudah-mudahan dengan menghijaukan kembali hutan ya, air hujan yang turun dari atas itu akan terkelola airnya oleh akar-akar tanaman ya, sehingga ekosistem tidak rusak dan bisa menghindari
efek daripada banjir, tanah longsor, dan erosi. Ya, ini yang akhir-akhir ini kita alami. Ya, karena mungkin hutan-hutan di daerah pegunungan, ya, itu sudah banyak ditebangi, ya, sehingga air yang ada di air hujan yang jatuh dari atmosfer, ya, itu tidak terserap, jadi langsung ke permukaan, langsung mengalir. Akhirnya terjadilah ini banjir, tanah longsor ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya masih banyak. Kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, kemudian pertanian dan peternakan. Ya, ada 4 kegiatan aktivitas manusia ini mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ya, kegiatan industri jelas ya, tadi pada cover pertama kalian lihat gas buang dari sebuah industri, ya, itu mengakibatkan atmosfer menjadi tercemar. Kemudian kegiatan rumah tangga, mungkin limbah-limbah rumah tangga, ya, limbah dari wastafel cucian piring atau mungkin mesin cuci dan lain sebagainya. Dari penggunaan kendaraan bermotor tentunya juga iya, gas buang motor, ya, kemudian dari bengkel-bengkel mungkin membuang sebagian olinya, ya, di saluran atau di selokan, itu juga mengakibatkan pencemaran. Pertanian dan peternakan, pertanian penggunaan pupuk yang berlebihan, ya, itu tidak, akhirnya larut dalam air dan masuk ke sungai. Ya, peternakan kadang-kadang kotoran-kotoran daripada peternakan, misalnya peternakan ayam atau apa, itu dibuang sembarangan. Ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan ini. Nah, macam pencemaran lingkungan, ya, ini meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, ada 4 ini, pencemaran air, tanah, udara, suara. Jadi suara ini sudah masuk pada kategori pencemaran. Nah, pencemaran air, ya, ini upaya untuk mengatasinya bagaimana nih? 4 pencemaran di atas ini. Kalau pencemarannya pencemaran air, tentunya kita harus menyediakan bak-bak pengolahan limbah. Ya, jadi limbah cair dari sebuah industri, misalnya industri batik, biasanya kan ada pewarnaan. Nah, itu sebelum dilepaskan ke saluran air atau sungai, diolah dulu, ya, dicernihkan dulu. Nanti kalau sudah aman baru dilepas keluar. Karena sementara ini tidak seperti itu, ya, sehingga di sungai-sungai airnya menjadi berwarna, ya, karena adanya zat pewarna tadi. Dan yang berikutnya adalah pencemaran tanah, ya. Pencemaran tanah, upaya untuk mengatasinya bagaimana? Pengolahan kompos. Tanah yang tercemar, ya, berarti tanah yang kritis, sudah tidak subur. Nah, bagaimana menyuburkannya? Yaitu dengan pengolahan kompos. Nanti komposnya dimasukkan ke dalam tanah, ya, sehingga, ya, diharapkan akan sehat kembali, pulih kembali, dan bisa ditanami. Kemudian pencemaran udara, ya, upaya mengatasinya antara lain lokalisasi kawasan industri, ya. Jadi industri-industri itu jangan tersebar merata di seluruh kota, tapi terlokalisasi, ya, di suatu tempat tertentu khusus untuk kawasan industri. Nah, di situ nanti dikelola, ya, harus di sekitar industri itu harus banyak tanamannya, ya, untuk menyerap pencemaran, ya. Dan pencemaran suara, ya, mungkin agak asing ini, ya, pencemaran suara, karena dulu belum dikategorikan, tapi ternyata sekarang sudah, dengan banyaknya industri, kemajuan teknologi, ternyata ini suara ini dianggap sebagai suatu zat pencemar, ya. Zat pencemarnya dalam bentuk gelombang suara atau frekuensi suara. Misalnya di suatu industri perkayuan,
proses pemotongan, penyerutan dan sebagainya itu menimbulkan suara yang sangat keras. Ya, nah, ini bisa merusak gendang telinga manusia. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya di sekitar industri yang menimbulkan suara tadi ditanami banyak tanaman, ya. Dengan begitu akan teredam, suaranya akan berkurang. Ya, inilah peta konsep yang nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan peta konsep ini minimal sudah bisa memberikan sedikit gambaran bagi anak-anakku sekalian untuk memahami pokok bahasan tentang pencemaran lingkungan. Ya, baiklah yang berikutnya ya. Nah, yakni penebangan hutan. Ya, kita awali dengan penebangan hutan karena tadi proses pencemaran disebabkan oleh penebangan hutan ini. Ya, karena hutan tidak dikelola dengan baik, dikenal dengan istilah eksploitasi hutan. Hutan itu ditebang habis-habisan ya oleh manusia dengan berbagai cara, diantaranya dengan ada yang dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Jadi kadang-kadang petani pengen menanam kelapa sawit misalnya, ini nggak mau nebang, harus dibakar hutannya. Ya, kalau nebang membutuhkan biaya, kalau dibakar kan nggak membutuhkan biaya, tapi kerusakan lingkungannya menjadi semakin parah, sebenarnya seperti itu. Kemudian jadi pembakaran hutan ini tujuannya bagi petani sebenarnya untuk perkebunan, mungkin perkebunan kelapa sawit, untuk ladang berpindah, ya. Nah, ini tentunya akan sangat merugikan, ya. Nah, ini termasuk eksploitasi hutan karena termasuk penebangan liar, ya, pembakaran hutan ini. Pertama juga tidak terkendali, kedua juga akan menimbulkan pencemaran udara asapnya itu. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Ya, dengan penebangan hutan ini otomatis suhu lingkungan menjadi meningkat. Ya, suhu lingkungan, kemudian terjadi erosi, tanah longsor, kemudian kekeringan ketika musim kemarau. Ya, nah ini tentunya akan menyebabkan organisme yang ada di lingkungan itu, ya, ini akan pergi karena ekosistemnya sudah tidak nyaman sebagai habitatnya. Misalnya di Kalimantan, ya, pada saat penebangan hutan itu banyak orang-hutan itu pada keluar dari hutan, ya, karena suhunya meningkat. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan dan tentunya mudah-mudahan tidak akan terulang lagi, ya, di negeri kita ini. Nah, untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, ya, kerusakan hutan yang diantaranya dengan cara sebagai berikut. Cara penanggulangannya ini, yang A, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan, ya, memberi pemahaman kepada masyarakat yang hidup di sekitar hutan, itu yang sebenarnya punya kewajiban utama untuk menjaga hutan tersebut karena dia hidup di lingkungan itu. Jadi kasih tahu pemahamannya, manfaatnya, ya, manfaat hutan itu untuk mengelola air supaya tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir, ya. Namun di sela-sela pohon-pohon besarnya bisa ditanami, ya, misalnya tanaman jagung atau mungkin palawija dan sebagainya, ya. Jadi dia dikasih manfaatnya, diberitahu juga dampak kerusakan hutan. Kemudian yang B, penebangan dan penanaman kembali harus seimbang, ya. Jadi kalau yang ditebang 100 batang pohon, maka yang ditanam pun juga disiapkan 100 batang pohon. Jadi harus seimbang, ya. Dan nggak boleh dihabisin dalam areal yang cukup luas 1 hektar, ya, jangan langsung ditebang, nggak boleh. Seperempat dulu, dan disediakan seperempat hektar lagi untuk bibitnya. Nanti periodik gantian. Jadi seimbang, namanya seimbang.
Kemudian yang C, reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Ya, jadi ini dikatakan seimbang. Yang ditebang 100 pohon, yang ditanam pun juga harus 100 pohon. Ya, sehingga alam tidak akan rusak. Ya, kita lanjutkan ya. Pencemaran lingkungan dapat kita lihat dalam slide ini. Ini gambar pencemaran air. Kita lihat air yang mestinya jernih, tapi ini tercemar oleh limbah industri. Ya, mungkin bisa rumah tangga, bisa industri ini ya. Ini di sini ada busa yang cukup banyak. Ya, mengapung di atas permukaan air. Ini menyebabkan sinar matahari nggak bisa masuk nih ke permukaan air karena terhalang oleh busa ini. Ya, jadi pencemarannya itu bisa berupa endapan. Ya, kalau dia berat ya berupa endapan. Ya, bisa berupa koloid. Koloid itu wujud antara zat dengan zat padat. Jadi seperti jelly itu ya, koloid. Dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan dan pupuk pertanian. Ya, termasuk ini industri rumah tangga ini. Ya. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari yang masuk ke perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Di dalam air kan ada ikannya kan memakan tumbuh-tumbuhan air, sementara tumbuh-tumbuhan airnya nggak bisa hidup karena nggak bisa melakukan fotosintesis. Kenapa nggak bisa melakukan fotosintesis? Karena fotosintesisnya terhalang oleh busa. Ya, apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Ya, fungsi tubuh apa nih? Ya, tubuh ikan ya tubuh manusia, karena otomatis ikan yang hidup di sungai yang tercemar, ya, ini juga nggak sehat untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Kalau dimakan, ya manusianya juga nggak sehat, karena dalam tubuh ikannya sudah ada zat pencemarnya, mungkin bisa logam berat dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan ya. Di dalam air, untuk mengetahui air itu sehat atau tidak, ya, ini berdasarkan atas tingkat keasaman pH. pH itu kalau dalam bahasa kimianya dikenal dengan istilah eksponen hidrogen, ya, kenal dengan istilah eksponen hidrogen atau tingkat keasaman. Jadi tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai 7,5 pH-nya nih. Antara 6,5 sampai 7,5. Nah, itu dikatakan sehat atau netral. Ya, kalau kita lihat tabel yang ada di sini nih ya, tabel pH ini, ya, pH itu tingkat keasaman ya atau eksponen hidrogen. Jadi banyaknya ion hidrogen yang ada dalam larutan. Jadi kalau 7 itu netral. Nanti kalau anak panah ke atas dari 8 sampai 14 maksimal pH-nya ini basa. Kalau ke bawah asam, dari 6 sampai 0 ini asam. Ya. Apa yang menyebabkan air yang seharusnya netral sehingga dia menjadi basa? Ini gas-gas, zat-zat buangnya seperti ini nih. Ya. Dari air laut kan sifatnya asin, jadi basa. Ya, baking soda dari rumah tangga, ya, amonia solusin, ya, amonia cair, kemudian apa nih, pokoknya pembersih di rumah tangga ya, apa pembersih lantai, pembersih piring dan sebagainya, ini menimbulkan ini sifat basah. Umumnya kalau sabun memberikan sifat basah nih. Kemudian yang asam, ya, ini yang zat-zat buang yang dibuang di airnya ya, itu bisa limbah kopi, ya, kemudian jus-jus buah, ya, lemon dan lain sebagainya, ini dibuang ke air bisa menyebabkan asam, termasuk
cairan yang ada dalam aki ini, asam sulfat nih, memberikan sifat asam. Ya, kalau asam ya berarti nggak sehat. Jadi yang sehat itu netral. Ya, kalau segala sesuatu kalau seimbang, netral, dalam Islam pun juga selalu dikatakan baik. Ya, seimbang itu baik. Ya, orang makan terus juga nggak baik, jadi harus ada puasanya. Makan terlalu kenyang juga nggak baik. Ya, terlalu kurang juga nggak baik. Yang sedang, yang seimbang. Oke ya. Nah, jadi organisme bisa hidup antara 6,5 sampai 7,5 pH-nya. Nah, limbah industri, limbah rumah tangga dan pertanian dan lain akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah. Mungkin bisa di atas 7,5 disebut dengan basa, bisa di bawah 6,5 disebut dengan asam, asid asam. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Ya, kita lanjut ya. Ya, kemudian berikutnya yaitu pencemaran air. Ya, air yang sehat itu bagaimana sih? Air yang sehat itu cirinya ini. Jadi kalau di rumah kalian kan ada air kran atau air sumur ya, terserah dicek aja nih. Kalau airnya bening, tidak berwarna, kemudian di bau tidak berbau, ya, dan tidak terasa, nah, itu berarti airnya air yang sehat, bisa dikonsumsi, ya. Tapi kalau sudah berwarna, kemudian mungkin nggak berwarna, bening tapi berbau, ya, atau mungkin berasa, ya, entah pahit atau apa, berarti sudah nggak sehat. Jadi jangan dikonsumsi, ya, kayak gitu ya. Nah, jadi cirinya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ini juga digaris bawahi. Nah, dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Berarti ini sudah nggak sehat, sudah tercemar. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Ya. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Ya, kalau kita tinggal di sekitar danau, sering mengkonsumsi ikan-ikan yang ada di danau, sementara danaunya tercemar, ya, mungkin sudah airnya berwarna atau mungkin berbau, ya, atau mungkin rasanya sudah pahit, ya ikannya ikut tercemar, ya, sehingga akan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan yang ada dalam danau tersebut. Oke ya, lanjut ya. Dan yang berikutnya yaitu eutrofikasi, ya, eutrofikasi. Yang dimaksud eutrofikasi ini sebenarnya tercemarnya suatu perairan, ya, tercemarnya suatu perairan oleh sesuatu yang membusuk, ya, misalnya air ini awalnya air yang sehat, ya, kemudian tercemar limbah pupuk karena penggunaan pupuk pertanian di sawah-sawah itu terlalu banyak, ya, sehingga turun ke kali atau turun ke sungai, turun ke danau, ya, sisa-sisa pupuk ini akan menyuburkan tumbuhan air yang seharusnya dikonsumsi ikan karena subur terlalu banyak, ya, sehingga dia akan mati membusuk karena menimbulkan bakteri ini. Bakteri untuk bisa membusukkan tanaman air ini membutuhkan oksigen. Nah, oksigennya akan menjadi berkurang dalam air. Kalau oksigen berkurang dalam air, maka ikan-ikan akan mati karena dia nggak bisa bernapas. Itulah yang dimaksud dengan eutrofikasi, itu seperti itu, ya. Dan tentunya akan merugikan yang ada di situ, ya. Dapat kalian lihat nih pengertiannya. Jadi eutrofikasi adalah pengayaan nutrien air yang disebabkan oleh limbah pertanian, pupuk tadi, ya, pupuk atau mungkin
pupuk kimia atau pupuk kandang yang dibuang di perairan, ya, dapat menyuburkan tumbuhan air karena terlalu banyak pupuknya, sehingga tumbuhan airnya akan berkembang banyak, sisanya akan mati. Dan proses pembusukannya ini proses pembusukan tumbuhan air oleh bakteri yang akan menyebabkan berkurangnya oksigen dalam air. Hal inilah yang menyebabkan banyak makhluk hidup air yang mati karena kekurangan oksigen. Itu pengertian eutrofikasi. Ya, saya ulang lagi ya. Maaf, saya balik lagi ya. Nah, ini ya, jadi dampaknya banyak nih dengan pencemaran air oleh pupuk kandang atau pupuk kimia, ya, itu akan menyebabkan tumbuhan air akan subur. Kalau tumbuhan air subur, menutupi permukaan tanah, juga akan mengganggu masuknya sinar matahari ke dalam air. Sir, kalau udah diklik ini ya Pak ya, kalau misalkan udah teh terus dibiarin aja dulu. Mau apa soalnya Pak, kumpul ya. Ya, jadi akan mengganggu sinar matahari yang masuk, ya. Ya, kemudian juga oksigen berkurang, ya, sehingga ini dikatakan airnya jadi kurang sehat kalau oksigennya kurang. Yang berikutnya yaitu pencemaran tanah, ya, pencemaran tanah. Tanah itu bisa tercemar oleh kertas, limbah bahan makanan, gelas, ya, logam besi, plastik, kayu, karet, dan kulit. Di persentasenya sudah ada di sini. Ya, nggak tahu ini penelitian di mana, tapi datanya seperti ini. Kalau di lingkungan Bapak, ya, itu yang banyak tuh limbah bahan makanan dan plastik ini, ya. Dan saya yakin sekarang banyak ini ya. Kalau kertas masih bisa dihancurkan ya. Kalau kertas itu termasuk sampah organik, jadi bisa dihancurkan. Masih mending ini ya. Limbah bahan makanan kalau bentuknya plastik, ya ini susah. Ya, ini limbah bahan makanan dalam bentuk sayuran ya masih bisa ini masih bagus ini. Artinya walaupun istilahnya kondisi sampahnya banyak, tapi banyak sampah organiknya yang masih bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Yang paling bahaya manakala seperti plastik, logam besi ini nggak bisa diuraikan, ini lama karena proses korosi. Plastik sudah nggak bisa diuraikan ya ratusan tahun, ya. Nah, sementara yang banyak itu kalau umumnya rata-rata ya, termasuk di lingkungan Bapak ini yang paling banyak sebenarnya plastik ini. Ya, tapi ini penelitian di daerah yang mungkin masih bagus lah kondisinya. Ya, jadi plastiknya posisi di tengah, ya hanya 5%. Ya, mudah-mudahan di tempat kalian juga masih bagus. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi zat pencemar dalam tanah itu bisa kertas, bisa limbah bahan makanan, bekas-bekas sayuran ya, misalnya dan gelas dari kaca dan logam besi, plastik ini paling banyak plastik ini, makanan-makanan anak kecil itu ya, seperti ciki dan lain sebagainya, itu menimbulkan sampah yang dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kayu ini termasuk organik, bisa diuraikan, di recycle istilahnya. Dan karet dan kulit ini agak susah. Nah, ini juga pencemaran yang kurang bagus. Kain atau serat tekstil kalau bahannya dari katun ya bisa diuraikan dengan mudah, tapi kalau dari non katun ya susah. Logam aluminium nih ya dapat diuraikan tapi lama. Ya, saya lanjutkan. Nah, pencemaran udara atau rusaknya lapisan ozon. Kalian perlu tahu dulu ya, bahwa fungsi ozon itu melindungi planet bumi dari paparan ultraviolet sinar matahari. Ya, jadi melindungi bumi. Fungsi ozon itu kalau dalam rumus kimianya O3. Namun ozon yang fungsinya bagus untuk melindungi planet bumi itu bisa rusak ya oleh senyawa-senyawa ini.
ya, senyawa namanya senyawa CFC, singkatan dari klorofluoro ya karbon, klorofluorokarbon yang ada spasinya ini. Nah, CFC ini banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, ya, penyemprot parfum. Pokoknya ini istilahnya freon ya, atau gas dorong lah, ya, gas dorong suatu cairan, penyemprot cat. Ya, dengan adanya CFC ini bisa tersemprot maksudnya itu, ya, saat penyemprotnya itulah, ya, itu yang disebut dengan CFC ini. Jadi sebenarnya penggunaan AC, ya, lemari es yang menggunakan freon ini kurang bagus. Sekarang sudah ada lemari es yang non freon, ya, karena dengan freon itu merusak. Nah, dapat kalian lihat di gambar ini ya, di tahun 1984 kondisi masih bagus untuk kondisi planet bumi ini, tapi di 1997 ini sudah mulai kelihatan lapisan ozonnya udah lubang ya, dilihat dari atmosfer itu kelihatan udah masuk ya, sinar UV-nya udah masuk ya. Maka kurangilah penggunaan ini ya, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum ya. Jadi jangan menggunakan parfum yang dalam bentuk semprot lah ya, mungkin itu. Ya, saya lanjutkan. Ya, pemanasan global ya. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa ya. Jadi sinar matahari yang masuk ke bumi ya, itu mengalami dua perlakuan ya. Kalau permukaan buminya itu banyak tanamannya, maka sinar matahari tersebut akan terserap, sebagian terserap, sebagian dipantulkan. Tapi kalau permukaan buminya itu tanah tandus kering ya, maka banyak yang dipantulkan ya, di padang pasir dan banyak dipantulkan ya. Jadi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi mengalami dua perlakuan itu, diserap dan dipantulkan. Tapi semakin banyak tumbuhan akan semakin banyak terserap sebenarnya sih. Nah, kalau banyak yang dipantulkan ya, asal lepas ke atmosfer terus tak masalah. Tapi yang menjadi masalah begitu dipantulkan dari permukaan bumi, dia terhalang oleh zat-zat pencemar ya, oleh zat-zat pencemar, sehingga pantulan panas tadi tidak langsung lepas ke atas, tapi dia berhenti. Nah, ini akan menyebabkan seluruh permukaan bumi menjadi panas ya. Itulah yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca ya. Maksudnya seperti kita berada di dalam suatu rumah yang dinding-dindingnya berkaca sehingga terasa panas sekali. Yang disebut dengan pemanasan global ya. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan pantulan sinar matahari itu tidak bisa lepas ke udara ya, tertangkap oleh zat-zat tertentu ya. Nah, ini ya, di antaranya ada yang namanya karbon monoksida atau CO, gas buang kendaraan bermotor itu. Kalau zat pencemar atau gas buang kendaraan bermotornya sangat banyak ya, sangat banyak, maka nanti dia nggak akan lepas, akan tertangkap oleh gas CO itu. Itulah yang menyebabkan menjadi panas ya, karbon monoksida itu. Nah, kalau karbon monoksidanya banyak ya udah mengalami pemanasan global, efek rumah kaca. Apa akibatnya pemanasan global? Akibatnya ya gunung-gunung es yang ada di kutub ya, ini akan mencair karena suhunya meningkat. Kalau gunung-gunung es, bayangkan aja, gunung dalam bentuk es mencair masuk ke laut, maka permukaan air laut akan meningkat ya. Jangan heran nanti suatu saat kalau tidak terawat bumi ini dengan baik,
kita yang hidup di daerah pantai kayak di Cirebon ini ya bisa tenggelam ya oleh pencairnya gunung es yang ada di kutub ini, kutub utara atau kutub selatan ya. Tapi mudah-mudahan para pengambil kebijakan, para ahli lingkungan bisa mengatasi terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global ini ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengurangi penggunaan energi fosil ya, seperti bensin dan sebagainya. Ya, seharusnya sudah mulai ditemukan kendaraan berbahan bakar baterai atau mungkin listrik, artinya mulai menggunakan itu, sehingga tidak menghasilkan CO2 ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini hujan asam ya. Kita sudah sering biasa mengalami hujan pada musim sekarang, musim hujan ya. Tapi di Jerman, di suatu negara yang industrinya sangat maju ya, negara itu pernah mengalami apa yang disebut dengan hujan asam ini. Apa sih hujan asam ini dan apa penyebabnya hujan asam ya? Kalau kalian ingin tahu, dapat lihat di sini ya, di slide ini. Hujan asam itu terjadi pada saat musim hujan ya, karena air yang ada pada atmosfer yang turun ke bawah sebenarnya air yang bersih ya, tapi dia begitu turun dia akan bereaksi dengan gas buang industri ini ya, bisa sulfit ya, SO2, bisa NO2, NO3, nitrit dan nitrat, bisa Hg hidrogerum ya, atau air raksa ya. Ini yang dibuang ke atas akhirnya bereaksi dengan air hujan ya, membentuklah apa yang disebut dengan hujan asam, asam sulfat ya. Karena dia mempunyai sifat keasaman yang kurang dari 7, yaitu 5,6, di bawah 5,6. Efeknya apa? Efeknya kalau kena tumbuhan ya, tumbuhnya bisa layu ya, bisa layu. Misalnya kalau kalian menyiram tanaman dengan air cuka aja, nanti pasti akan layu daunnya. Itu juga seperti itu ya. Dan kalau kena mobil ya jaknya akan luntur. Karena manusia ya kulitnya akan teriritasi ya. Ini dampaknya juga kurang bagus hujan asam ini. Cara mengatasinya bagaimana ya? Ini industri-industri ini harus dikasih gas buangnya, dikasih pembersih ya, kotrel namanya, jadi supaya ke langitnya menjadi bersih, zat pencemarnya hilang ya itu, dan banyak menanam tanaman. Itulah yang disebut dengan istilah hujan asam. Kemudian pencemaran udara. Udara yang tercemar ya, ini akan mempengaruhi organ tubuh manusia, diantaranya mata, tentunya pernapasan ya, akhirnya jantung dan otak ya. Kalau atmosfer atau udara itu tercemar, maka yang kena pertama kali yaitu mata ini ya. Mata menjadi berair, pedih ya, kemudian akhirnya aspeknya penglihatan menjadi kabur ya. Maka kita biasakan kalau berkendara menggunakan helm yang tertutup kaca, syukur-syukur kita memakai kacamata normal ya, sehingga bisa melindungi organ mata kita nih, karena organ yang paling vital dalam tubuh kita ini ya, terlindungi. Jadi kalau kita mengendara kendaraan bermotor jarak jauh ya, safety-nya harus baik, pakai helm, pakai kacamata ya, jarak jauh. Kemudian pernapasan, kita setiap saat, setiap detik itu bernapas ya. Nah, maka bisa mengalami iritasi pada hidung ya, iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi ya. Tadi ini efeknya ke paru-paru, ke pernapasan
Ya, maka di musim pandemi ini sekarang banyak orang menggunakan masker, yaitu sangat membantu sekali ya untuk bisa mencegah terjadinya iritasi pada hidung, tenggorokan dan paru-paru. Dan yang berikutnya yaitu jantung. Jantung jadi lemah akibat sel-sel darah merah yang terhambat dalam menyalurkan oksigen. Ya, jantung itu fungsinya memompa darah. Kita bernapas menghisap oksigen, tapi kalau yang kita hisap itu tidak oksigen, juga ada zat-zat pencemar, ya, maka nanti jantung kita menjadi lemah. Ya. Karena apa? Karena energi untuk memompa itu nggak ada. Karena yang dibutuhkan untuk memompa itu adalah oksigennya itu. Ya, maka kita bisa mengalami lemah jantung. Ini terjadi karena banyak CO2 dalam sel-sel darah, ya. Dan otak, ya, lemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Ya, karena kalau darah kita oksigennya sedikit, maka yang tersuplai, darah yang tersuplai ke otak untuk mengirim oksigennya juga sedikit. Kalau otak kita kekurangan oksigen, ya akan melemahkan motorik kita, ya, atau daya kerja otak kita. Oke. Yang berikutnya adalah pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel. dB itu desibel, ya, desibel. Ini satuan intensitas suara, 80 desibel. Ya, di atas ini udah bahaya ini, ya, mengganggu kesehatan manusia. Hilang pendengaran dimulai pada tingkat kebisikan 80-90 desibel selama 8 jam. Ya. Pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 desibel. Ya, maka kalau kalian sering mendengarkan musik menggunakan headset, ya, jangan terlalu sering, ya, dan volumenya juga jangan terlalu besar. Itu bahaya kalau terus menerus, ya, akan merusak gendang telinga kita, selaput gendang kita, ya. Dibiasakan mendengarkan suara di bawah 80 desibel, ya, misalnya 70 sampai 30, ya, barangkali kalau 20 desibel masih gak jelas mungkin, ya. Jadi mulai dari 30 sampai 70, ya. Kalau 20 desibel masih dengar, ya berarti masih peka, dengarnya udah bagus. Tapi jangan sampai melebihi 80 desibel ini, tidak bahaya, ya, karena telinga adalah bagian organ manusia yang amat sangat penting dibutuhkan, tidak kalah pentingnya dengan mata kita, ya. Kalau di sekitar kalian bising karena banyak industri yang ini, ya, nah, ini harus sering menggunakan penutup telinga ini, ya. Atau mungkin kalau pekerja yang perusahaannya menghasilkan gelombang suara di sekitar ini, ya harus menggunakan penutup telinga supaya aman. Oke, ya. Jadi 80 ke atas menimbulkan gangguan telinga, gangguan kesehatan. Lanjut. Contoh soal tentang pencemaran suara. Bagaimana cara-cara mengatasi suara bising? Ya. Penjelasannya, pertama, upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut. Membuat dinding kedap suara. Ya, jadi kalau kalian masuk ke studio film atau studio musik, dindingnya itu selalu dilapisi karpet atau busa, karena karpet atau busa itu dapat meredam suara, ya. Nih, membuat dinding kedap suara, bahannya bisa busa, bisa karpet. Kemudian di sekitarnya menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Misalnya rumah kalian dekat dengan jalan besar atau pabrik, tanamilah depan rumah kalian dengan tanaman-tanaman. Itu akan mengurangi kebisingan atau polusi suara, ya. Dan mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara.
ya, supaya suara yang keluar itu sudah teredam, jadi tidak terlalu keras. Dan para pekerja harus menggunakan penutup telinga, telinganya ditutup untuk mencegah ketulian. Ya, ini penting sekali ini untuk saudara-saudara kita yang bekerja di industri-industri yang menghasilkan gelombang suara yang tinggi, harus pakai pelindung ini supaya aman. Oke ya, anak-anak sekalian, barangkali sampai di sini saja dulu ya. Tolong dipelajari dengan baik. Mungkin apa yang disampaikan Bapak ini kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, ya silahkan diulang-ulang kembali, dirujukkan dengan referensi atau buku pegangan kalian ya, untuk memudahkan pemahaman kalian ya. Mudah-mudahan besok ya kita siapkan ringkasan materinya lah untuk pegangan ya. Oke, sementara sampai di sini saja dulu. Salam sehat ya, jaga kesehatan kalian ya, ikuti protokol kesehatan ya, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker ya. Bapak berdoa mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.